Jangan, saya yakin dia pas lah kalau dengan Jokowi itu. Kami minta bukti, bukan janji. Ini soal tidak ada tempat bermain, tidak ada tempat sosialisasi, karena rumah terlalu sempit. Misalnya kita contoh yang kemarin tawuran misalnya Jackmania. Kita ambil contoh paling jelas itu. Itu rata-rata yang naik metro mini, yang pergi nonton, itu ada orang yang tidak pernah dapat tiket untuk masuk di dalam loh. Joget-joget di luar. Itu adalah orang yang ekonomi tidak mampu untuk beli tiket yang 40.000 sekalipun. Nah, bagaimana perasaan anak muda yang harus tinggal di gang yang sempit, mau nonton bola saja, dia mau main bola juga tidak ada lapangan bola. Mau main di mana? Mau main di gang. Kita main bola yuk di taman. Wah, hari gini mau main bola di taman mana? Gimana mau jadi kota yang sehat dan layak huni kalau pada nggak peduli sama ruangan terbuka gini? Ada bapak. Bapak kayaknya paham nih masalah kita. Kenapa sih Pak? Kota kita kok jadi begini? Tenang anak-anak, kota kita ini akan semakin lebih baik. Untuk menambah kenyamanan, akan segera dibangun 6 jalan layang non-tol. Juga tambah jalan tol dalam kota. Dan biar semakin nyaman kota kita, saat ini mal di Jakarta sudah mencapai 130 unit. Dan akan segera ditambah 6 unit lagi. Ini menandakan pertumbuhan ekonomi Jakarta sangat bagus. Wah. Kalau soal itu, bapak ahlinya. Udahlah, percayakan pada ahlinya. Kota kalian pasti akan semakin nyaman. Wah Pak, Wah, nggak bisa Pak, begitu jangan Pak. Nggak bisa. Penelitian menyebutkan 1% penambahan panjang jalan dalam setiap mil jalur akan menghasilkan peningkatan kendaraan bermotor sebesar 0,9% dalam waktu 5 tahun. Dan studi juga menyatakan bahwa setiap pertambahan jalan sepanjang 1 km di Jakarta akan selalu dibarengi dengan pertambahan kendaraan sebanyak 1.923 mobil pribadi. Mal itu juga memberi dampak kemacetan. Pembangunan mal juga berdampak buruk bagi lingkungan. Mal menyedot banyak energi listrik dan air bawah tanah. Di luar negeri aja dibatasi dan diatur, Pak. Malah ruang hijaunya Pak yang dibangun dan ditata. Gimana sih? Katanya ahlinya. Ruang terbuka hijau juga sama. Kita ini sangat kurang sekali. Idealnya harusnya 500. Tapi yang kita punya hanya 80 taman. Terus nanti sisanya dari mana? Ya sekarang beli tanah. Buat taman. Ruang terbuka hijau di Jakarta masih kecil sekali, 8,9%. Ruang terbuka hijau ini penting sekali, karena apapun ini adalah juga selain untuk penghijauan kota, untuk udara bersih, ini juga bisa menampung air di situ. Mestinya bisa 20%, dan untuk yang pribadi tambah 10% berarti 30%. Ya kalau nggak ada lahan, sekali lagi harus beli lahan. Artinya apa? Selain berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, juga berfungsi untuk ruang bermain anak, juga berfungsi sebagai ruang untuk interaksi antara keluarga dengan keluarga, masyarakat dengan masyarakat, dan juga sebagai resapan air.
udah numpuk ya. Selama ini kalau kita urusan segala macam kan semua mesti dengan uang. Dan kita cuma jadikan semacam sapi perah sebetulnya. Jadi ini emosi puncaknya itu ketika kita membangun pabrik gravel peksen pertama di Belitung Timur, di Pulau Belitung. Orang kan cuma mengangkut pasir kuarsa. Bukannya dibina, malah mau dibinasakan. Kan seperti itu. Makanya itu saya pikir pasti namanya oknum pejabat ini selalu berpikir pengusaha itu tidak ada yang berani pukul dia. Karena kalau kamu pukul dia pasti kamu akan bangkrut. Nah saya cuma mau tunjukkan kepada mereka bahwa ada yang berani pukul kamu kalau kamu kurang ajar. Karena kamu melanggar keadilan sosial. Jadi kamu nggak boleh sewenang-wenang terhadap rakyat gitu loh. Saya dipukul makan tipu. Tidak punya beri kemanusiaan. Aku kan Allah benar mau besar di mana Allah itu ya Allah. Waktu saya masih SD, saya ingat itu. Jadi kami punya tempat tinggal memang di bantaran sungai, di dekat sungai. Kemudian digusur tahun 70-an itu. Tidak mendapatkan ganti rugi, hanya mendapatkan tanah juga di bantaran lagi, tetapi di tempat yang lain. Dan itu sangat membekas di ingatan saya bahwa yang namanya tergusur itu sangat sakit sekali. Sangat sakit sekali. Ingat ya, di Undang-Undang Dasar 45 kita, jelas bahwa pemerintah negara itu melindungi rakyatnya. Di situ jelas sekali tercantum. Tapi yang terjadi pemerintah malah seperti ini. Nah kekeliruan, Satpol dibentuk malah mukuli rakyat seperti ini. Keliru ini. Itu sudah melanggar undang-undang kalau saya. Jakarta Barat. Jangan digusur. Ante. Ini kaki lima jangan digusur. Ante penggusuran. Kita mau mencari. Nah, gitu aja. Saya kira kalau yang namanya nanti Satpol PP masih menggusur, pakai pentungan mengejar-ejar PKL pedagang kemana-mana, fungsinya akan menjadi lain. Saya kira perombakan itulah yang ingin kita inspirasikan agar bisa dicontoh oleh daerah-daerah yang lain. Sebuah Satpol PP yang melayani, Satpol PP yang mengayomi, tetapi juga Satpol PP yang disegani. Ini kepala Satpol PP saya 7 tahun yang lalu, tapi pas kumisnya nggak ada. Kalau pas ada serem sekali, serem betul. Ini tinggi, besar, dan gede sekali. Saya jengkel, masa kepala Satpol PP harus seperti ini. Langsung saya ganti dengan, nah ini. Itu yang di tengah itu kepala Satpolnya yang di tengah itu. Satpol PP-nya yang ini, yang lucu-lucu itu. Apa, gebuk-gebukan kita kalah dong. Saya ngomong ada ilmu yang namanya intervensi sosial. Jakarta sudah punya semua, peta persoalan, peta solusi sudah punya. Yang tidak dipunya dari Jakarta adalah pejabat yang jujur, bersih, transparan, dan melayani secara profesional. Itulah Jakarta baru akan tercapai. Kalau dia memiliki gubernur, wakil gubernur yang teruji, memiliki karakter jujur, bersih, transparan, dan profesional melayani. Tapi pemimpin kita ini senangnya di belakang meja sih. Karena enak ya, di belakang meja itu apa ada. Kalau tanda tangan ya dapat sesuatu. Setelah saya itu nggak pernah tanda tangan, semuanya saya delegasikan ke, biasanya kalau yang saya lakukan saya delegasikan ke kepala dinas atau ke sekda. Tapi pasti saya beri hati-hati. Sudah saya tanda tangan, kamu yang tanda tangan bukan saya. Tapi kalau nanti main-main, Ini yang perizinan juga sama. SIUP, TDP, IMB, semuanya ada 21 perizinan. Saya alami dulu, 23 tahun yang lalu. Minta izin, jadinya 8 bulan, 6 bulan, 4 bulan, nggak jelas ya. Zamannya seperti ini, nggak musim lah ya. Izin masih ditulis pakai tangan, 6 bulan, 8 bulan, sudah lupakan. Jangan sampai masyarakat itu baru akan memulai sebuah usaha, cari SIUP dan TDP sudah kesulitan atau dibebani dengan ongkos yang tinggi.
Tapi menurut saya itu bisa terselesaikan kalau ada sistem. Nanti akan ada SK Gubernur yang memberikan izin gratis YUK dan TDP untuk usaha-usaha kecil, pedagang kaki lima, usaha-usaha rumah tangga, dan usaha-usaha mikro. Sehingga yang namanya pemberdayaan ekonomi kerakyatan itu betul-betul nyata dan real. Kalau pelayanan perizinan itu baik, investasi akan datang, lapangan pekerjaan akan terbuka. Punya mobil, punya pesawat, bisa bikin, ada kan lopaknya, ada PT-nya, mereka nanti menjadi anak-anak kita. Ya, itu apresiasi saja lah, ini boleh jalan. Wow, udah ini akan lari kemana-mana. Orang pengen produk sendiri, ingin barang sendiri, sudah seperti itu kok. Mobil ini produk kita sendiri. Ya kan? Anak-anak harus punya pikiran bahwa nanti saya harus bisa bikin ini. Wah, ini toh mobil SMK kebanggaan Pak Joko. Jadi kita ada 3 tipe, ada yang SUV, ada yang double cabin, sama ini yang double cabin, ada yang mini truck, pickup gitu. Ada yang mini truck. Iya. Enak toh Pak? Enak Pak? Enak. Jadi waktu kecil saya hanya bermimpi cita-cita pengen jadi tukang kayu. Dan sudah terlaksana, saya jadi eksportir produk-produk kayu. Ya sudah, ya itu sudah saya syukuri. Kalau Tuhan menggariskan yang lain, ya harus saya jalani karena hidup ini kan ada yang mengatur. Nggak bisa kita minta-minta yang enak-enak. Kadang-kadang kita diberi sebuah tugas yang atau pekerjaan yang sebelumnya kita tidak duga. Kan pengen kenal, katanya ada. Kenalin dong Pak, warganya calon gitu. Tambahin modal ke buat dagang. Jangan dipantau doang. Modalnya ya dulu. Modalnya Pak yang banyak. Relokasi PKL Pasar Klidian yang ada di Banjarsari menuju ke Pasar Semanggi ini sudah kita lakukan dan ini sangat diapresiasi baik oleh provinsi, baik oleh pemerintah. Penataan PKL di mana juga sudah kita lakukan. Mungkin nanti akan kita lanjutkan penataan PKL ini di tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang lain. Penting sekali bahwa kota ini harus menjadi sebuah kota yang tertata, menjadi sebuah kota yang tertib. Dan terjadilah dialog kami sebagai rakyat, sebagai pedagang kecil dengan Pak Wali Kota. Sangat dekat sekali. Kemudian saya ngomong, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, akan saya pindahkan dari tempat yang lama ke tempat yang baru namanya Semanggi. Mereka diam semuanya. Artinya setuju ya? Iya Pak. Kenapa setuju? Karena sudah makan siang makan malam 54 kali. Hingga tuntutan kami kan akhirnya dipenuhi itu misalnya dipindah, diberikan kios gratis, SIUP gratis, TDP gratis, dan ada bantuan permodalan dari koperasi. Saya siapin 45 truk, mereka bongkarin sendiri, naikkan truk sendiri, pindah ke tempat yang baru. Ini pindahnya. Dan saya pindahkan dengan kirap prajurit keraton. Dari orang Jawa itu kan dengan simbol-simbol ya. Kami pakai pakaian Jawa, ada tumpeng 1000 dan ada anak istri kami ikut dari Banjarsari dikirap ke sini. Itu luar biasa. Di dalam kirap itu kan ada motivasi kami, keinginan kuat kami dari PKL berubah jadi pedagang pasar itu. Alhamdulillah hari ini berhasil. Cuman bayar 1000 rupiah. Tidak mahal. Ini untuk kesehatan. Ke puskesmas itu tidak bayar sama sekali. Tidak bayar. Kalau
ada yang opnam gitu kan pakai ini ya bisa opnam di rumah sakit itu bisa. Setiap saya masuk kantor pagi, sudah ada 30-40 warga yang menunggu di kantor. Ada anaknya yang sakit, nggak bisa masuk rumah sakit. Ada yang bapaknya sudah di rumah sakit tapi nggak bisa membawa pulang. Dan kejadian itu hampir setiap hari ada. Sehingga muncullah sistem kartu sehat. Dan sekarang karena masyarakat sudah pegang kartu itu, sudah 5 tahun ini saya sudah tidak pernah didatangi warga untuk masalah kesehatan. Artinya sistem itu berjalan. Nama saya Samrudin. Saya prihatin terhadap nelayan-nelayan yang ada di Kerincing khususnya, karena satu permasalahan sudah disebabkan adalah limbah. Kemudian kedua adalah permasalahan kesehatan nelayan, juga pendidikan anak nelayan. Itu yang terpenting. Hingga sebelum ini masuk ke rumah sakit, kita sudah kewalahan dulu di dalam pengurusan itu. Itu menyebabkan anak-anak nelayan tidak bisa mengurus kesehatannya. Apa yang tadi disampaikan, yang pertama mungkin masalah kesehatan terlebih dahulu. Namanya ini kartu Jakarta Sehat seperti ini. Ini penting sekali, jadi tidak perlu pakai SKTM. Ini nanti akan diberikan kepada seluruh warga, baik anak-anak, ibu, bapak, kakek, nenek, semuanya harus pegang ini. Saya akan banyak di lapangan, saya akan banyak di tempat-tempat yang banyak masalah, banyak persoalan, banyak problem, sehingga bisa menyelesaikan masalah dan problem itu sebuah kartu, namanya kartu Jakarta Sehat, seperti ini. Dengan anggaran APBD di Jakarta setahun itu kira-kira 600 miliar untuk anggaran kesehatan. Mestinya rampung semua. Jadi masalah rakyat yang sakit, masyarakat yang sakit itu tidak usah ngurus SKTM ke RT, ke RW, ke lurah. Jokowi siapa yang punya, Basuki siapa yang punya, Jokowi siapa yang punya kita semua. Biasanya gue golput, mungkin sekarang gue pilih yang kotak-kotak. Harus berbeda gitu. Ini saya kira dari atas. Ternyata sekarang malah menjadi personal branding saya, menjadi citra bahwa Jokowi itu identik dengan baju kotak-kotak. Kalau pas saya di Jakarta saya nggak pakai baju ini, saya di pasar di terminal nggak ada yang tahu. Tetapi begitu saya pakai ini, Pak Jokowi, minta foto semuanya. Sehingga waktu memilih baju ini pun juga saya ingin memilih yang keluar pakem, yang keluar dari mainstream, yang out of the box. Ya ketemu ini baju kotak-kotak ini, warna-warni. Ini menunjukkan warna-warni Jakarta mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan kotanya, yaitu Jakarta yang baru. Juga ada yang namanya kartu Jakarta Pintar seperti ini. Nanti ini anak-anak kita yang akan pegang ini. Terutama yang tidak mampu sekolah di negeri maupun swasta. Masalah pendidikan juga sama. Pendidikan nanti juga akan ada pembagian seperti ini, tapi untuk anak-anak. Sini ada foto anak, ada nama. Ini sistem yang sudah kita siapkan dan ini sudah kita terapkan. Ini bukan janji, ini sudah disiapkan. Yang pegang platinum nantinya akan dapat seragam, sepatu, buku dan biaya-biaya yang diperlukan. Karena apa? Saya lihat di kampung nelayan di Jakarta Utara banyak yang hanya setengah SD saja tidak lulus, banyak SMP juga banyak yang tidak lulus. Inilah fakta yang harus kita sampaikan dan tentu saja itu harus dicarikan jalan keluar. Kehilangan ya, enggak seperti besok yang akan datang kan, enggak
mungkin seperti Pak Jokowi. Nata kota Solo aja udah bagus kok. Nanti kan pindah ke Jakarta ya apa boleh buat tugasnya Pak Jokowi itu mengabdi negara kan apa boleh buat, kita dukung gitu. Terbuka, tetap merakyat kalau di satu sisi itu. Cuma itu tadi sebenarnya kami masih berharap banyak dengan Ahok. Kok kenapa dia tega meninggalkan Belitung Timur gitu aja. Jakarta Baru apaan sih? Jakarta bisa menjadi Jakarta Baru kalau dia memiliki pejabat yang jujur dan bersih. Pemimpin yang bisa menata